سلطان الأمر أشهد إلى شيخ القدر الجيلاني شيخ القدر إمامنا الشافعي أشهد أشهد إلى إمامنا الأزهري mana pada yasan mana syarah di sini mata sisa terkena juga di sini juga mana ada bina fashion mana mana atas bina fashion mana mana itu seni para fikir bukan fikir sama aja bina apa ada mungkin waktu itu ada itu syukuran terang mana sudah sisa dari yang sudah dari jenis sudah mau ini masih sisa itu lama sudah mau ini jadi sudah pada jina sudah pada sudah ada sudah ada sudah Walaupun dalam sendiri kita sudah mahu kalau kita tidak cuma untuk memberi maksud sendiri yang mahu menjadi sinahada. Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bada alaina wa min barakati fi darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal arba'atu menurut utawi papat alati yang bagi kang luwih becik laka kedue sira kulaka kedue sira antaf ala ya tolakon siroha ing arba'ah. Misalnya Ghazali 4 perkara yang kau lakukan. Kemarin 4 perkara yang harus kau tinggalkan. Sekarang sing dilakoni. Misalnya Ghazali 4 perkara adalah lakukanlah. Fal awalu tawi kang pertama iku anta ja'ala yen to dadekno sira mu'amalataka ing agawe sira muamalah ma'allahi sertani Allah Ta'ala bihaitsu lau amala sekiranya yento agawe ma'aka sertani sira biha kelawan muamalah sapa abduka kaula sira tardo mongko ridho sira biha kelawan muamalah minhu saking abduka walaya dikulang Allah rupek sumpah itu ya apa hal diruka ati siro alaihi atasi abduka walataf bulan orang murid-murid siro orang mangkel waladhi utawi perkara suatu hal latar do kang ora rito sira iku latar do kang ora rito sira dinafsikan maring awak sira min abdika saking kawula sira al majazikan bangsa majas falatar do moko ora rito aidon halimane lillahi ta'ala ketua Allah Ta'ala wa huwa utawi Allah iku sayyiduka bendoro sira al haqiqiyu kan sesungguhnya kan hakiki. Pesannya yang Ghazali yang pertama adalah kau jadikan setiap perbuatanmu itu ya, terhadap Allah menjadikan perbuatan yang diridhoinya. Istilahnya begini kata Imam Ghazali, ibarat panjenengan gak ada pembantu, gak ada budak, gak ada orang di sekitarnya, itu usahakan perbuatannya hamba atau budak atau pembantu itu
perbuatan ini sing gak iso ngrubekno ati panjenengan, sing gak iso dadekno jenengan mantuk. Baik itu secara ketoki upot cara ati itu majasinya saja. Nah, itu sama saja. Lek agawani wong perbuatan wong nang kene iku dadekno mantul. Ya lek kene nglakoni ngono, Allah pun juga murka. Janganlah seperti itu, ngoten. Fala tardu'aidan lillahi ta'ala wa wasidikal hakiki. Karena Allah ini adalah Tuhan kita yang sesungguhnya, Tuhan kita yang sesungguhnya. Saya ngoten. Tadi lek perbuatan orang itu gak menyenangkan kita, apapun itu haliahnya, sing biasa menjadikan kita gak senang ngoten niku. Lah hal seperti itu jangan kita lakukan, sehingga Allah pun juga hakikatnya murka kepada kita. Bisa seperti itu batasan ngoten. Wasani tawi kakak pipi kulo hayo sekabian ulama amilta iku ulama amilta nalikani agawe sira inasi kelawan menungso ijahal huda dene sira ing amal kamata doroy oleh ridho sira linafsika maring awak dhewe sira minhum saking nas li'annahu krono sak temene kelakuan iku layak bulu ora sempurna apa imanu abdin imani kawula atayo hibah sehingga seneng sapa abdin lisa ini nasi maring sekerini manungso ma ing barang yuki bukan seneng sopo abdin binafsi maring awak dhewe ini abdin. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, berperilakulah, berbuatlah sebagaimana kau senang berperilaku berbuat kepada dirimu sendiri. Karena tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai orang lain seakan-akan mencintai dirinya sendiri. Jadi agawi ini gini, perbuatan ini namung iyo niku diukur standar koyo lek wong dia berbuatan gini iku mantap napa boten. Lah lek ngoten niku berarti kita jadikan kita itu berbuat kepada orang lain. Lek kini berbuat ini awake dhewe gak seneng ya ojo dilakukan ke orang lain. Nah, saya ingatkan kami kalau lahir minum ahadun hatta hibali ahikam yahibu dinafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, menghargai orang lain seperti menghargai dirinya sendiri, menghormati orang lain seperti menghormati dirinya sendiri. Lek awake iki lek dilono wong iku mangkel iki ojo gampang dilono wong. Lek awake iki dirasani wong mangkel iki ojo gampang dirasani wong. Lek awake iki harga dirinya direndahkan orang lain itu kita marah, ya jangan merendahkan harga diri orang lain. Karena Imam Al-Ghazali yang kedua, hargailah, cintailah orang lain sebagaimana kau menghargai mencintai dirimu sendiri. Kata Imam Al-Ghazali yang kedua. Wasalisu tapi kami itu ida korok tanalikani moco siro al ilma ilm au tolak tahu tawa mutolak siro ilm yang bagi luwe benci ayakuna yen ono apa ilmu ka ilmu siro iku yuslihu bagusi apa ilmu kolbaga ing ati sira wa yuzakilan bersihno apa ilmu nafsaka ing jiwa sira kamalau alimta lamun nglakoni sira ana umuroka sak temeni umur sira iku ma waktu yapko kang tetep apa umur umah Waira usbuin namung seminggu fa bi daruratin mongko kelawan mesti
Pepet-pepet dorong itu kosong kosong mesti lantas dahulu orang ketumpul siro iya ing dalam usbu membersihkan seminggu mau di ilmu fikih kelawan ilmu fikih wal akhlakilan ilmu akhlak wal usulilan ilmu usul makna pacet ilmu ilmu usul wal kalamilan ilmu kalam ilmu tauhid wa amsaliyan sepadani ilmu kabeh li annaka krono satemene sira iku tak lamu warusiro anna hadhil ulum satemene ikilah pira-pira ilmu iku latu nika ora nyukupi apa hada insiro bal tashtahilu balik ketumpulo siro bimuraqabatil qalbi kelawan niti-niti ati dan introspeksi hati wa ma'rifati sifati nafsi lan mangawarui sifat-sifati nafsu sifat-sifat jiwa ya wal i'radilan nimu toniga an ala iki dunia saking hubungan-hubungan dunia perkara urusan dunia sumber kali seminggu masalahnya waktu zakilan berseno siro nafsaka ing jiwa siro anil akhlaki saking akhlak anil akhlaki dhaminiyati saking akhlak kang dicela al-dhaminiyati kang dibantu ojo nang tercela tercela ya wa yastahilulan ketumpul siro bimahabatillahi kelawan demen marang Allah Ta'ala wa ibadatihi lan ibadah marang Allah Ta'ala wal itisrofi lan bersifatan atau berperilaku sama ya bil ausofil hasanati bil ausofi kelawan pira-pira sifat al hasanati kan bagus walayamuru lan orang liwat ala abdin ing atasi kawulo apa yawun sedino walailatun lan sewengi illa wa yumkinu angin mungkin ini memungkinkan ya ayakuna yento ono apa mautuhu matini abdun fihi ing dalem yaumun walailatun yang ketika pesan Imam Al-Ghazali idza qara'tal ilma aw tala'atahu yang bagi ayakuna ilmu kayuslihu qalbaka lek pancen kowe belajar ilmu mutolaah ilmu sebaiknya ilmu itu bisa membagusi hati kamu bisa merubah hati kamu dan bisa membersihkan diri kamu jadi kita lewat kadang-kadang yo belajar ngene iki ambil belajar awake dhewe. Belajar arti dhewe. Arti lek dipelajari yo ora karo kamu terus. Yo kono maca itu nabi belajar. Barang-barang gak bisa merubah sikap dengan belajar itulah sehingga bisa merubah sikap kita dan membersihkan diri kita. Sebagaimana kama law alimta ana umuraka mayab qara usbuin ibaratno koyo dene umure awake dhewe kaya seminggu. Umure kaya seminggu otomatis pada darurati la tastadhilu fiha bi ilmi fikih wal akhlaqi wal usuli wal kalam. Lek umur iki kali seminggu gak kira dikono kate sibuk belajar ukure wudu ono 6 ngoten nggih. Terus ngoten. Ukure salat ono 17 kali sing boten ngoten. Lek wis ngerti umur kali seminggu niku sing mesti belajar bersensitif ya ngoten ya. Belajar mendekatkan diri, belajar membersihkan kekurangan kejelekan diri, berubah menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik dan berusaha mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Itu sudah pasti. Karena menganggap ya anak tak lupa hadal ulum lah tuhnika lah belajar ilmu golongan isi motor-motor di uang. Iku kata sih buatan mencukupi dibuat bekal husnul khotimah pandangan. Toh secara ilmuis bahasa Arab ketika meninggal dalam keadaan belajar seperti pas ngaji kan jelas keterangan meninggal dalam keadaan syahid.
Tapi lek cara Imam Al-Ghazali itu memiliki, ya mesti ketika dia itu tahu umurnya orang seminggu, kan kira dibaca niati wudu, kan belajar cara wudu, buat bisa lewat sudah itu. Jadi Ghazali otomatis menggapai derajat yang paling tinggi, yaitu dengan cinta kepada Allah Ta'ala sedekat-dekatnya. Mulai orang sing ngerti umurnya kali seminggu. Ini termasuk batas terhulu di muraqabatil qalbi, meneliti hatinya, membersihkan hatinya. Wa ma'rifatul sifat nafsi wa iradi an alagi dunya, termasuk gak kira wong lek ngerti umur kali seminggu iku sing dipikir sing dunya. Gak kira itu. Lek dene ngerti umur kali seminggu, iku mesti wong iku mesti mikire ya aku ben selamat teko neraka. Ya aku ben iso suwarga sing paling tinggi. Iku pemikirannya mesti ngono. Dengan sing kepengin selamat. Lah berhubung ini boten ketos. Kadang-kadang sakit terus puluhan tahun. Sakit terus ngambil. Tapi ini kadang-kadang ono keluarga dulur sampah itu sing dicitake sing dunyo. Kok sekate panjang umur, sing ngatur dunyo. Padahal sepuluh wis sama dengan orang sakit ini. Pada umumnya orang-orang alim, orang-orang yang tidak sakit, itu orang yang sampah itu orang itu nggak mau aku kongko dengan sehat terus ya padahal umur sehat terus umur 100 orang itu sehat betul apa sampai pagi dan umur sudah 100 tapi mau tadi waktu pagi malah jadi tidak sehat jadi sakit selama sih ini beda malih. Nah kalau Islam umur semua ornamen lah itu sing tunggu paling api di jalan itu wis dengan kabeh dalam keadaan sehat walafiat tapi muga-muga kapan mati ya Allah muga-muga dengan husnul khotimah ya Allah itu mau api di masjid. Ya jarang lah kalau ngoten niku kayak wedi ya kayak wedi. Ini kayak tunggu elek. Padahal boten. Mbok sing sepuh sing ora gitu kalau husnul khotimah niku elek. Wong sing kiri sehat itu tunggu husnul khotimah niku api. Jadi sing ngomong sing sehat niku muga-muga nggih ben awake mati mugi husnul khotimah. Ngoten ya. Ini gak cuma ini. Iku donga jalur kok gak ngenteni tuwe, gak ngenteni loro. Lu bilang lah, lek wis pikiran itu yo tok, wis tuwa, wis loro, gak kuat lapo-lapo. Ini kadang-kadang itu wis jalur donga sehat, itu kalau panjang umur. Gak ada jalur wis khotimah. Kalau doa sing paling kuat ya wis ngoten niku cara mriki. Ya aku kan nek makanan diputu dari Allah Taala itu wis khotimah. Iku donga yo, ngoten mesti ngoten. Dan memang kan ini kok mesti kegiatan mesti diakhiri. Ada cuma jujur pada tahun itu orang kan tidak katanya ada tidak boleh tidak dipakai dalam keadaan husnul khotimah itu ada. Ya, sebagai kegiatan bingotan, jadi dulu husnul khotimah itu kan kita tidak dua, kan tak mesti umur kita nggak tahu. Nah, disitulah. Nah, orang yang tahu umur kali seminggu mesti di sini dilakoni adalah mencapai derajat husnul khotimah dan dekat kepada Allah Taala. Wala yakunu al-abdi yawmun walilatun illa yumkinu ayakuna mautuhu fihi. Bisa jadi ketika di perjalanannya dia meninggal malam atau hari itu juga. Ini yang menjadikan pesan Imam Ghazali yang ketiga. Lek belajar, lek mutolaah, lek ngaji, itu setidaknya di situ juga harus bisa membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Tapi membersihkan hati kita itu hati diusahakan tidak boleh sifat terdiam. Sinten mawon pun pokok itu untuk kita berusaha membersihkan hati kabeh makhluk pangeran sing renono iki takdir lan qadaipun Allah Taala. Prosesnya sudah beda-beda. Enggak usah disebutoni, enggak usah dianggap elek. Ketok elek niku lho gak seneng elek. Niku kajengane tasawuf ngoten. Kajengane Imam Ghazali kan ingine nggih ngoten. Sampe ugi kula Mas Toyo lek sik ketok gak apik ya dituang aja apik sampai cara bahasanya orang-orang sufi melihat kemaksiatan itu pun didoakan, tak dibenci. Jadi kemaksiatan itu tidak dibenci, tapi didoakan supaya kembali ke jalan yang benar. Jangan terlalu ayo wal-walad wahai dikatakan Imam Ghazali. Isma kurung ono siro mini saking isun kalaman ing dawu akhara kaliyo. Wa tafakkar lan pikir-pikir siro fihi ing dalam kalam. Hatta tajida sehingga nemu siro kholason intisari. Lau anaka lamun satemeni siro ukhbirna dan khabari siro dan ceritani siro ana sultana satemeni rojo bada usbuin sausi seminggu ya jiuka bakal teko sopo rojo kain siro zairon hadis ziarah
Kata Imam Ghazali ini contohnya gini ya, kata Imam Ghazali. Kowe cek relung intine iku. Ibaratnya awak kate ketamonan presiden kurang seminggu gas. Awak kate ketamonan presiden kurang seminggu gas. Kata Imam Ghazali ini. Panau tawi ingsun iku alamu weruh. Anaka ing seturuni sira. Fikir kamu dadi ing dalem mengkono mangsa iku latas taghilu iki ora ketungkul nggak tersibukkan ila bi islahi ma angin bagusi barang alim takang berusiro anna nadra sultani satemene oleh ningali delok rojo saya kau bakal tulipo penadro ningali rojo alaihi ngatasi sultan min awai sangat ini min siapi saking baju wal badanilan badan wal darilan omah wal firosilan firos tempat tidur tempat istirahat kasur wal iblis wa iriha lan liyane kabeh wal analan ing dalem saiki tafakkaru pikir-pikir sira ilama maring barang asyartu kan isyara ingsun bihi kelawan ma inna kasata min isri munfa'an bukan gampang pahami Imam Ghazali ini wal kalamu utawi kalam al fardu kan ijen iku yakti kan situ itu iku yakti nyukupi al kaisa ilmu kang cerdas. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna wa satamuni Allah iku layang zuru ora ningali sapa Allah. Ila suwarikum maring bentuk sira. Wala ila a'malikum lan ora maring perbuatan sira. Walakin yang zuru akan tetapi ningali sapa Allah. Ila qulubikum maring ati sira kabeh wa niyatikum lan niat sira kabeh wa in aradana mengarepaken sira ilma ahwali qalbi ing ilmu tingkai ati pangguru mongko ningalana sira ila ihya maring kitab ihya. Jadi ihya itu bab dibahas panjang kadang-kadang itu dibaca. Ya awalnya tadi ya kudu diwaca kadang-kadang iya bahkan ini ada iso untuk kumpulan. Wa ghairi hilaliani ihya min musonafati saking pira-pira karangan ingsun. Wadah bisa kita bidangnya nih. Wa hadzal ilmu tawikila ilmu mati. Menurut Imam Ghazali iku fardu ainin fardu ain. Menurut Imam Ghazali ilmu hati itu fardu ain. Menjadi baik ilmu hati. Wa ghairu laliyani hadza iku fardu kifayatin fardu kifayah yani fardu kifayah illa miqdaro kecuali illa miqdaro ma angin dadi ukurane barang yudakan ditekanaken bi kelawan ma apa faraidu Allah taala farduni Allah taala kewajiban Allah ilmu hati itu fardu ain kecuali ilmu yang menjadikan kefarduan kepada Allah Ta'ala maka itu juga ilmu fardu ain gitu, ilmu sholat bahwa utawi kalam iku yuwafiqukan nyocoki utawa nulungi sira hatta tuhassalahu sehingga nasib sira ing ada. Jadi Imam Ghazali wae lin ngono iki ya bahwasanya pikir-pikiran koyo dene kuwi kate ketekan rojo mestine kowe ya siap-siap. Wis mesti kowe apa-apa jadi kate-katekan presiden. Iku ya sebut sadurunge wis mau dadi cerdas wis ngerti. Lek kate presiden mesti ya kanggo dirijiki, gendera dipasang, ning ono duwe ya mati cek. Ono mesti dirijiki lah. Lah iso ya nggih pakaian sing rada-rada panas-panas titik jenenge omah kate dileboni presiden. Mesti diperkirakan sudah. Nah, niku jare-jare ngoten. Lah saiki mikir-mikiran kata Imam Ghazali isyaratku lek wong cerdas dawuh sithik cukup yaitu dawuh Rasulullah
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum wala yanzuru ila qulubikum wa niyatikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Bahwasanya Allah itu gak bakal melihat bentuk-bentukmu. Allah itu gak bakal lihat gaya-gayamu, perilaku-perilakumu, tapi Allah ini lihat sing ditelok Allah Taala iki hati kamu semuanya. Menurut Imam Al-Ghazali itu urusan ibadah, itu urusan akhlak. Urusan akhlak yang ditinggali, akhlak dengan hati kan mencerminkan. Hati ini mencerminkan, menumbuhkan akhlak yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan. Sehingga wa in arada ilma ahwal qalbi fanturi la iya kata Ghazali. Lek kowe kepengin belajar ilmu hati, ya belajar pada kitab Ihya atau yang lainnya. Memang ilmu hati juga harus dilihat hati. Maksudnya hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang selalu nyambung dengan Allah itu bisa mempengaruhi akhlak zahiriyah. Ketinggalan tiang-tiang yang gak ada sifat usul kepada Allah, tiang-tiang yang gak ada hati-hati yang bersih, ketinggalan sejuk, ayem, perilaku gak krono opo-opo, setiap perbuatannya menyenangkan orang lain, sudah rata-rata betul. Lek kula masalah betul. Ya awal-awal kita belajar sih. Lek sering perbuatan kita ini menyakitkan orang lain tanpa sadar. Kembali kalau kita banyak tikai banyak pola. Perilaku kita ini kadang-kadang menjadikan orang lain itu tersinggung. Itu ya asli nggak baik juga. Dan ilmu memang ilmu kemenangan kita berperilaku agak singgung itu ilmu. Sini singgung di situ malu semuanya. Orang yang tersinggung dengan perbuatan kita, justru kita kadang-kadang menyalahkan orang lain. Yang seharusnya kita mengkoreksi hati kita. Kok iso itu? Berarti awal kurang terus berbenah. Ya orang sing hati ini api. Tapi kalau yang nggak ada hati-hati, sebab polai sebenarnya nggak benar. Ini yang repot. Ini hati atas. Itu masih perlu belajar hati. Termasuk yang Ihya di dalamnya membahas tentang hati. Yang terakhir kata Imam Ghazali pesannya warobiku tapi kakak papa. Ala tajma'ayan orang ngumpulaken sira minat dunia saking dunya aksaro ing luwi akeh min kifayati sanatin saking cukup setahun karena ke jine ana sapa Rasulullah alaihi salatu wassalam iku yu'idu nyawisno zalika yang menggunung kifayahnu libadi hujratihi paling setengahi garwane Kanjeng Nabi ujune Kanjeng Nabi dia tahu ini yang bojone sebagian istri Kanjeng Nabi ujure bahasa sama kamar itu loh istri Kanjeng Nabi wala dawu sapa Nabi Allahumma ja'al Allah ij'al mugi dadosaken panjenengan ku ta'ali Muhammadin ing pikuatani utawa kecukupane ya keluargane Muhammad kafafan ing kecukupan. Jadi pesan yang keempat kata Imam Ghazali ojo sampai numpuk dunia sampai setahun. Ini kan enggak ada kata yang turunan berarti masih sudah nemu turunan cukup wis dunia kalau sampai bingung dengan anak putu gitu kan. Padahal pesannya Imam Ghazali ojo sampai numpuk dunia cukup dikali setahun. Sehingga sebagaimana Rasulullah pernah berdoa di antara salah satu istrinya, Allahumma ja'al ta'ala Muhammadin kafafa. Ya Allah jadikanlah kecukupan kepada keluarganya Nabi Muhammad, keluarga saya Nabi Muhammad. Jadi istilahnya ya sing penting saya harus bertanya. Pastikan bahwa Nabi Muhammad ini dalam kisah Nabi Muhammad itu semalam gak pernah menyimpan uang. Pernah satu kali keterangan hadis. Nabi Muhammad itu nyimpan kelalaian ono nopo supin ada harta dan bagian harta rampasan nopo sehingga ada di kamarnya sampai semalam wah niku soros susai kamar mari sehingga ditakoi Mbak Aisyah nopo Rasulullah kok begitu gundah dan gelisah dan kok sewedi suku-suku wis ibu kate golek wong sing limo kuwi iya aku wedi dan pas aku di dalam malam itu aku ternyata meninggal, ternyata aku menyimpan harta bagaimana kisahnya nanti. Itu kan Kanjeng Nabi ini pada jadi bisa perkara itu. Nah, awak akhir wonten.
Ya apa dunia diinventaris, disahamkan, ditumpuk, dikumpulkan. Itu kembali kepada kita tergantung. Bukan berarti sahabat Rasulullah nggak seperti itu. Dan kembali lagi ke niat kita. Kalau kita mengumpulkan harta, kita mengumpulkan dunia, lain untuk kesejahteraan keluarga, supaya terus berkeliaran, ya ibadah. Bahkan makanya ketika ada sahabat Rasulullah ini kalau punya kebun yang bagus, turunnya lantaran birohata tufikum wa tuhibun, kamu gak akan sempurna imanku sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Sahabat kan berlomba-lomba. Rasulullah ini kalau gak ada kebun, kalau gak disediakan dia kebun biro, itu apa yang biro. Sebetulnya kalau sebagai kau lah jadi. Separuh orang kaji Nabi, kocok. Tapi itu Nabi paling akhir seperti. Jadi kusuki wong ini paling akhir seperti dua. Berarti terbeku sisanya adalah untuk keluarga. Maka berarti itu penting. Dan berarti di situ sisi lain kita melihat pada sisi yang lainnya. Bukan berarti kita menunggu Rasulullah waktu dihabiskan, tidak bisa. Buktinya di situ Rasulullah juga akan menerima dari pemberian sahabatnya untuk semua hartanya itu. Separuh kan itu. Maksimal paling akhir sepertiga paling akhir. Mana wasiat kurang wasiat umpamani. Kalau tiang supugi orang-orang gede nang anak-anak ini, gede nang anak-anak semua anak-anak ini, mulai anak-anak dulu balik guys, kayak suapi lah kasih anak-anak yang tua ini. Wes saya ini nggak kenal kapan mati. Wong dunia bawa besar masjid, agak bakal tak jumlah anak-anakku. Wasiat tiga aku temenan pak untuk wangi wasiat. Dulu gue tak perlu melakukan tak perlu, anak gue kalian ini. Lalu gue jelaskan apa betul? Karena wasiat itu bertentangan dengan syariat. Karena wasiat adalah bertentangan dengan pesan Rasulullah. Maka yang disampaikan maksimal harus sepertiganya. Separuh tahu. Ya, yang lainnya kita sebelah itu nanti untuk pengurusan jenazah, kemudian yang tahu-tahu diselesaikan, kemudian baru sisanya dibagi ahli warisnya. Padahal walaupun itu wasiat, tapi kalau wasiat itu bertentangan dengan syariat, tak boleh dilaksanakan. Ya, contohnya ngoten akhirnya keluarga dikekno aku. Orang ngoten sing trimo gelem ae. Anake kalau mari wasit ngoten anake keleleran kan duwe omah, anake gak duwe apa-apa, ya dosa. Makanya di keterangan tidaklah kau khawatir atau takut meninggalkan dunia dalam keadaan lemah, dalam keadaan apes, itu lemah dua sisi. Sisi lemah keilmuan, ya lemah dunia ekonominya. Makanya khawatirlah kamu, takutlah kamu meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Ini pun lemah posisi keilmuannya ya gak duwe ilmu plus, gak duwe keimanan plus, ya posisi lemah gak duwe ekonomi plus. Ya bahaya juga. Pasalnya gak ada al-fakru kata guna kufur. Meh kefakir itu bisa menyeret ke kufur. Ini yang paling bahaya. Sehingga dianjurkan meninggalkan dunia keturunan oleh saya mapan ilmu, mapan imani, yo mapan ekonomi ini. Jadi pas saya ngomong, ini cekak-cekak kan di cukup sekilas di back. Potongan ngaji sepotong mau ini boleh dibayar. Wah berarti anu ini untuk di aku mau pakai di sana kalau aku ya mereka di 13 kepotong motornya ya bayar. Jadi harus dilengkapi juga. Itu jadi kriminalisasi di PKP DW. Selamanya ada kepentingan pribadi kadang-kadang. Nah ini kecuali nanti motor. Jadilah kebutuhan keturunan Muhammad ini, istri keluarga Muhammad ini kafafalnya kecukupan. Cukup tapi kenapa itu juga ada tapi gak berlebihan. Walau diakunan orang sopon nabi, itu niat noto nyawis no sopon nabi. Zalika yang mengono libati bujoti an buju-buju di kabin. Likuli bujoti maring saben estri kanjeng nabi. Balkana balik ono sopon nabi itu niat no sopon nabi. Liman maring uang, alimakan ngerti sopon man, alimakan ngerti. Iku ana fi qalbiya satu menit dalam hati ini man. Dokfan ing apes lagi dia. Bahkan Nabi menyiapkan kepada sebagian orang yang Rasulullah itu mengerti bahwa hati itu adalah lemah. Wa man atal utawi wong kanat yang ono sahibata yakinin kan duweni keyakinan kang kuat. Fama kana maka orang sapa nabi iku itu nya sapa nabi la maring sing sahibata yakinan iku aktsarul ingluwi akeh mingko ki yaumin ing dalam kekuatan sedina au nisfin utawa setengah dina. Maka Rasulullah itu mengerti kadar keimanan sahabat, kadar keimanan orang-orang di sekitarnya.
Lagi ini iman lemah, ketika di opo-opo iman pengetahuan juga lemah, itu justru Rasul diberikan yang lebih. Dan orang yang punya keyakinan kuat, kalau Jawa wong sing wis kuat, perekonomian wong sing wis mapan, itu memang justru diceritakan oleh Rasulullah, betul, agak-agak sedino terus sedino wis cukup lah. Itu kata Rasulullah. Jadi pesan Imam Ghazali yang keempat. Jadi ada empat ya. Yang pertama pesan Imam Ghazali, itu adalah perbuatanmu adalah merupakan perbuatan diridhoi oleh Allah. Sebagaimana contohnya ketika kamu tidak pembantu, perbuatan yang menyenangkan kamu, ibaratnya Allah pun juga seperti itu. Yang kedua, adalah kamu perilakumu kesenanganmu terhadap orang lain sebagaimana kau mencintai perilaku kepada dirimu sendiri. Yang ketiga adalah ilmu ketika kita belajar, ketika kita ngaji, ketika kita memutolaah, membaca Al-Quran dan seterusnya, itu bisa membersihkan diri kita, hati kita dan jiwa kita. Yang terakhir, jangan banyak mengumpulkan harta. Sering kita kadang-kadang terlalu berlebihan. Insya Allah desa-desa itu bikin boten. Itu tergantung hati kita. Harta itu tergantung hati kita. Maksudnya hati ini wakil dilepas, itu berarti kita gak ketergantungan dengan seperti kayak gitu boyo dan seterusnya lah. Tapi dia bisa menata untuk agamanya. Ya Robbana terus.